Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Terima kasih telah hadir pada penyuluhan pagi hari ini dengan tema Gizi Seimbang pada Balita. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadia Ulfa. Di sini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan tentang gizi seimbang pada balita. Gizi seimbang sendiri memiliki arti yaitu susunan makanan yang mengandung zat-zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan yang diberikan, aktivitas fisik anak, kebersihan makanan, dan berat badan ideal anak. Gizi seimbang pada anak balita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan usia balita tersebut. Yang pertama, gizi seimbang pada bayi usia 0-6 bulan. Yang kedua, gizi seimbang pada anak usia 6-24 bulan. Dan yang ketiga, gizi seimbang pada anak usia 2-5 tahun. Gizi seimbang pada bayi usia 0-6 bulan yaitu melakukan inisiasi menyusui dini pada saat awal melahirkan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif berarti bayi selama 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Kebutuhan energi dan zat gizi lain untuk bayi dapat dipenuhi dari ASI. Di samping itu, pemberian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit, seperti diare dan radang paru. Dan pemberian ASI eksklusif mempercepat pemulihan pada bayi bila sakit. Gizi seimbang pada anak usia 6-24 bulan, yaitu lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Pemberian ASI sampai usia 2 tahun baik karena ASI masih mengandung zat-zat gizi yang penting walaupun jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan. Di samping itu, akan meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi serta meningkatkan sistem kekebalan yang baik bagi bayi hingga ia dewasa. Yang kedua yaitu memberikan makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan. Karena pada usia ini pemberian ASI saja sudah tidak cukup, maka diberikan MPASI. MPASI yang tepat dan baik merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi terutama gizi mikro, sehingga bayi dan anak dapat tumbuh kembang dengan optimal. MPASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak. Berdasarkan komposisi bahan makanan, MPASI dikelompokkan menjadi 2, yaitu MPASI yang lengkap dan MPASI yang sederhana. MPASI yang lengkap terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Sedangkan MPASI sederhana terdiri dari makanan pokok, lauk hewani atau lauk nabati, dengan sayur atau buah. MPASI yang baik yaitu padan energi, protein, dan zat gizi mikro, antara lain Fe, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat, yang tidak dapat dipenuhi dengan ASI saja untuk anak mulai 6 bulan. Zat ini bisa didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula dan garam tambahan, atau penyedap rasa, pewarna, dan pengawet. Selanjutnya, mudah ditelan dan disukai anak. Selanjutnya, diupayakan menggunakan bahan pangan lokal dengan harga yang terjangkau. Pola pemberian ASI dan MPASI untuk balita. Untuk usia 0-6 bulan hanya diberikan ASI saja. Untuk usia 6-9 bulan diberikan ASI dan makanan pendamping dengan bentuk lumat. Untuk usia 9-12 bulan diberikan ASI dan makanan pendamping dengan bentuk lembik. Usia 12-24 bulan diberikan ASI dan makanan pendamping dengan bentuk makanan keluarga. Frekuensi dan jumlah MPASI yang diberikan pada balita, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk usia 6-9 bulan, frekuensi makannya 2-3 kali makanan lumat, ditambah 1-2 kali makanan selingan ditambah dengan ASI. Jumlah setiap kali makan, 2-3 sendok makan penuh setiap kali makan,
dan ditingkatkan secara perlahan sampai setengah dari cangkir atau mangkuk ukuran 250 ml tiap kali makan. Untuk usia 9-12 bulan, frekuensi makannya diberikan 3-4 kali makanan lembik, ditambah 1-2 kali makanan selingan, ditambah dengan ASI. Jumlah setiap kali makan, yaitu setengah mangkuk ukuran 250 ml. Untuk usia 12-24 bulan, frekuensi makan yang diberikan yaitu 3-4 kali makanan keluarga, ditambah 1-2 kali makanan selingan, dan ditambah dengan ASI. Jumlah setiap kali makan yaitu 3/4 mangkuk ukuran 250 ml. Berikut ini merupakan akibat dari terlalu awal atau terlambat memberikan MPASI. Jika memberikan MPASI terlalu awal atau dini pada usia kurang dari 6 bulan, hal ini akan menggantikan asupan ASI, membuat sulit memenuhi kebutuhan zat gizinya. Makanan akan mengandung zat gizi rendah bila bentuk makanan terlalu cair, seperti sup dan bubur encer, dan akan meningkatkan risiko kesakitan. Risiko ini diakibatkan oleh kurangnya faktor perlindungan, MPASI yang tidak sebersih ASI, tidak mudah dicerna seperti ASI, meningkatkan risiko alergi pada anak. Akibat yang terjadi jika terlambat memberikan MPASI pada usia di atas 6 bulan, yaitu kebutuhan gizi anak tidak dapat terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangan akan lebih lambat, risiko kekurangan gizi seperti anemia dan kekurangan zat besi. Gizi seimbang pada anak usia 2-5 tahun, yaitu biasakan makan 3 kali sehari, pada pagi hari, siang, dan malam, dan berikan makanan selingan 2 kali. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, yaitu protein nabati dan protein hewani, yang bisa didapatkan dari ikan, telur, daging, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, batasi mengkonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Dan minumlah air putih sesuai kebutuhan, dan biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dari gambar ini dapat kita lihat porsi makanan untuk balita. Untuk anak usia 6-23 bulan, makanan pokok yang diberikan yaitu 35%. Untuk lauk hewani 30%, untuk kacang-kacangan setengah dari 25%. Dari gambar ini dapat kita lihat untuk porsi makanan anak 6-23 bulan, makanan pokok yang diberikan yaitu 35%. Untuk protein hewani yaitu 30%, untuk kacang-kacangan atau lauk nabati 10%, dan untuk sayuran dan buah-buahan diberikan 25%. Sedangkan pada anak usia 2-5 tahun, makanan pokok yang diberikan 35%, lauk pauk yang terdiri dari lauk nabati dan lauk hewani yaitu 35%, sayuran dan buah-buahan diberikan sebanyak 30%. Ayo berikan gizi seimbang pada balita agar pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal. Sekian pemaparan informasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.